Halo guys. Oke. Halo semuanya, welcome back to my channel Digi Ferian. Belakangan ini banyak sekali media-media yang membahas berita mengenai resesi. Banyak juga yang bertanya-tanya, apakah Indonesia itu sudah masuk dalam jurang resesi atau belum? Apabila kita melihat perkembangan GDP hingga saat ini, sebenarnya Indonesia sudah hampir masuk dalam jurang resesi. Namun statement dari Ibu Sri Mulyani menyatakan bahwa Indonesia harusnya lebih optimis lagi dalam memperbaiki kondisi ekonomi kita. Pasalnya, pemerintah sudah mempersiapkan anggaran sebesar 695,2 triliun. Langsung aja kita masuk ke video utama kita. Stay tune. Pandemi virus corona mulai berdampak luas di sejumlah negara. Bahkan hampir semua negara melaporkan penurunan ekonomi akibat virus yang bermula menyebar di kota Wuhan ini. Sejumlah negara kini melaporkan terjadinya resesi ekonomi, mulai dari Korea Selatan, Jerman, Singapura, Prancis, Italia, hingga Amerika Serikat. Apabila kita menilik di tahun-tahun sebelumnya, dalam perekonomian dunia sendiri, banyak negara yang sempat merasakan masa-masa resesi. Terutama negara-negara di Eropa pada rentang tahun 2008 sampai 2009 yang mengakibatkan tidak kurang dari 15 negara mengalami masa resesi. Beberapa negara seperti Yunani, Portugal, Spanyol, Irlandia, Italia, hingga Prancis mengalami masa resesi di tahun 2008 sampai 2009. Tidak hanya di Eropa, Thailand juga mengalami pemerosotan ekonomi di tahun 2010 yang menyebabkan produk domestik bruto Thailand akhirnya merosot. Jadi, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan resesi? Resesi adalah situasi yang terjadi ketika produk domestik bruto atau pertumbuhan ekonomi suatu negara itu bernilai negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Produk domestik bruto menurut para ahli dapat diartikan jumlah produksi baik barang atau jasa yang sudah dihasilkan oleh unit produksi di suatu daerah pada saat tertentu. Maka PDB ini bisa dijadikan sebagai alat ukur dari pertumbuhan ekonomi suatu negara, atau dengan kata lain, GDP ini bisa dikatakan sebagai indikator ekonomi suatu negara untuk mengukur jumlah total nilai produksi, di mana jumlah ini dihasilkan oleh semua orang atau perusahaan baik yang dimiliki oleh lokal atau asing di suatu negara. Adapun komponen dari GDP ini dapat dibagi menjadi 4, yaitu 1. Konsumsi privat atau private consumption, yang kedua investasi atau investment, yang ketiga pengeluaran pemerintah atau government spending, dan yang keempat adalah ekspor bersih atau selisih antara ekspor dikurangi impor. Makanya dalam perhitungan matematis dalam ekonomi, GDP itu dihitung dari total C plus I plus G plus X min M, di mana C-nya itu adalah konsumsi, I-nya adalah investasi, G-nya itu adalah government spending, X-nya itu adalah ekspor, dan M-nya itu impor. Sedangkan ketika GDP atau pertumbuhan ekonomi suatu negara itu negatif selama 2 kuartal berturut-turut, maka negara itu bisa dikatakan sudah masuk ke dalam resesi. Dan Indonesia sudah hampir masuk ke dalam jurang resesi. Asalnya di kuartal 2 tahun 2020, ekonomi Indonesia minus 5,32% dibandingkan posisi yang sama tahun lalu. Jika di kuartal 3 tahun 2020 atau bulan Juli sampai September ekonomi Indonesia kembali minus, maka Indonesia resmi masuk resesi. Mudah-mudahan pemerintah bisa membuat gebrakan selama 3 bulan supaya resesi ini tidak terjadi. Nah, kira-kira kalau semisal Indonesia terjadi
resesi, apa yang akan terjadi ya sama Indonesia? Yang pertama, kasus PHK akan meningkat. Saat resesi akan banyak terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Kemungkinan bagi pekerja yang memiliki kontrak jangka pendek tidak akan diperpanjang lagi. Hal itu disebabkan karena permintaan atau konsumsi dari masyarakat akan menurun. Para pengusaha pun terpaksa harus melakukan efisiensi terhadap karyawannya. Dalam hal ini ada hubungan timbal balik antara konsumen dengan produsen. Ketika resesi, daya beli masyarakat pun akan menurun. Jadi, kalau yang beli sepi, maka pelaku usaha, produsen, pabrik pasti akan turun dari sisi penjualannya. Kalau turun, ya terpaksa dia harus melakukan efisiensi. Salah satunya yaitu dengan cara melakukan PHK karyawan. Yang kedua, pengangguran meningkat. Saat banyak PHK, otomatis pengangguran di Indonesia akan semakin meningkat dan begitu juga dengan jumlah masyarakat miskin akan semakin bertambah. Meskipun hingga saat ini pun dampak itu sudah mulai dirasakan dan pemerintah diharapkan dapat dengan sigap menangani pandemi ini agar dampak krisis yang dirasakan tidak terlalu lama. Sebab jika itu berlangsung lama, dampaknya akan lebih panjang seperti muncul masalah sosial dan masalah kriminalitas yang meningkat. Yang ketiga, investasi terancam. Aktivitas di pasar keuangan yang dilakukan masyarakat juga bisa ikut terdampak resesi ekonomi. Instrumen investasi akan terkena imbas resesi ekonomi ini dikarenakan menurunnya nilai portofolio atau aset perusahaan seperti saham akibat resesi ini. Jika terjadi resesi, masyarakat harus memanfaatkan penghasilan yang didapat dengan tidak membelanjakan dananya untuk sesuatu yang tidak terlalu dibutuhkan. Wah, bahaya juga ya dampak dari resesi ini. Oke, selanjutnya apa sih yang harus dilakukan oleh kita sebagai masyarakat ketika terjadi resesi? Yang pertama, lunasi hutang. Apabila Anda masih memiliki utang, lunasilah segera. Yaitu dengan kalian memilih utang dengan bunga yang paling besar dan itu harus segera dilunasi. Dikarenakan ini akan sangat berpengaruh terhadap cash flow Anda. Dan berhentilah menggunakan kartu kredit hingga limitnya habis. Dikarenakan ini akan sangat membantu Anda menjaga keuangan agar stabil. Yang kedua, persiapkan dana darurat. Dana darurat berbentuk uang tunai penting dipersiapkan guna mencegah masalah keuangan yang kecil berubah menjadi besar. Pentingnya dana darurat akan terasa apabila terjadi kejadian yang memang tidak diinginkan dan membutuhkan pembayaran yang tidak sedikit. Mulai jual barang yang sudah tidak digunakan, berhentilah membeli barang yang tidak dibutuhkan, dan berhentilah berlangganan layanan yang tidak digunakan. Alihkan uang itu ke dana darurat Anda. Yang ketiga, tetaplah berinvestasi. Ketika pasar investasi sedang lesu dan orang-orang panik memikirkan aset mereka, ini sebenarnya adalah kesempatan bagi Anda untuk terus berinvestasi tanpa harus menunggu resesi sungguh-sungguh terjadi. Tetaplah berinvestasi mulai hari ini sampai seterusnya. Ini akan menjadi bekal yang sangat membantu Anda nantinya. Yang keempat, mulai beradaptasi. Tidak bisa dipungkiri bahwa pandemi ini sudah merubah cara hidup banyak orang. Adaptasi di sini adalah mulai membiasakan diri dengan kondisi yang tidak pasti ini. Teruslah menjadi manusia yang produktif, cari cara alternatif untuk bisa menghasilkan uang, dan atur sedemikian rupa pengelolaan keuangan kita. Ya, oke guys, mungkin hanya itu yang bisa aku sampaikan ke kalian semuanya. Apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, share, komen, dan juga subscribe. Oke, see you and stay tuned.